Sementara itu pemirsa, bagaimana kasus baku tembak yang terjadi antar anggota kepolisian di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan menewaskan Brigadir Yosua Norpiansah Huta Barat atau Brigadir J ditelaah oleh pakar hukum pidana, kejanggalan apa saja yang bisa diungkap dari kacamata hukum, serta bagaimana aturan kepemilikan senjata bagi kepolisian. Kami hadirkan perbincangannya di Dialog Nusantara Petang berikut ini. Sudah terhubung dengan kami pada sore hari ini ada pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Suparji SHMH melalui sambungan Zoom. Selamat petang, Prof. Malam, Mbak Elisa. Ya, Prof. Selamat petang ya. Yap. Siap. Baik, Prof. Kasus baku tembak antar anggota kepolisian ini berawal dari Brigadir J yang diduga melecehkan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, betul ya? Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi juga mengatakan bahwa memang betul ada laporan yang masuk terkait dugaan pencabulan dan laporan tersebut dibuat langsung oleh istri Irjen Verdi Sambo. Namun pihak kepolisian mengatakan agak sensitif dalam menyampaikan hal ini, Prof. Mengapa demikian? Ya, sensitif karena berkaitan dengan tindak pidana pencabulan. Kemudian yang kedua, sensitif juga berkaitan dengan satu perkara yang belum pasti, kan gitu. Dengan demikian, agak riskan untuk mengungkapkan kepada publik atau menyampaikan informasi itu kepada publik, karena dikhawatirkan akan semakin menambah polemik, akan semakin menambah pro dan kontra, atau semakin terjadi kontroversi. Jadi kita coba pahami mana polemik itu adalah, mengingat itu ada selain pertimbangan dua hal tadi itu, juga terkait dengan ini adalah masalah domestik dalam arti masalah yang ada di dalam keluarga, masalah yang ada dalam rumah tangga gitu. Jadi kita bisa pahami bahwa memang tidak mudah kemudian mengkonfirmasi tentang kebenaran tersebut karena harus ditelusuri tentang alat buktinya. Jadi inilah mungkin yang dianggap itu adalah sesuatu yang sensitif sehingga lebih baik gitu prosesnya melalui mekanisme hukum sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Jadi saya mencoba memahami tentang kenapa dianggap satu sensitif, karena ini adalah persoalan yang cukup kontroversi, yang kemudian persoalan yang tentunya akan menimbulkan satu citra yang nggak baik kan gitu, sehingga kemudian lebih baik itu kita tidak berspekulasi, lebih baik itu kita menunggu proses hukum yang berjalan, atau kemudian kita juga memahami alur pikir yang disampaikan oleh penegak hukum gitu, Mbak. Maka itulah yang dianggap sebagai sebuah sensitivitas tadi, Mbak. Oke, baik. Kasus penembakan ini terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetapi pihak kepolisian baru mengungkapkan kejadian ini Senin 11 Juli 2022. Selang 3 hari ya, Prof. Begitu. Mengapa dalam pengungkapan kasus ini pihak kepolisian terkesan lamban, Prof? Ya, itulah adanya satu misteri, adanya satu situasi yang masih belum logis gitu ya, masih menimbulkan sebuah spekulasi. Tapi tentunya kita tidak boleh menduga-duga yang kemudian di luar koridor hukum gitu. Dalam arti kita percaya kepada proses hukum yang berjalan gitu. Meskipun ya secara logika agak susah diterima gitu loh. Artinya kejadian Jumat, terus kemudian terungkap hari Senin, tetapi kan lagi-lagi mungkin saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengungkapan kasus tersebut ke publik gitu loh. Nah itulah yang mestinya dijawab oleh penegak hukum, oleh polisi, kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Jadi kita masih belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti, tetapi terlepas dari kepastian tentang jawaban itu adalah kemungkinan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan keterlambatan informasi tadi itu. Ada beberapa hari jeda yang tentunya itu mungkin saja ada masalah-masalah lain yang menyebabkan tidak secara spontanitas itu terungkap. Sekali lagi, kita bisa memahami mungkin publik bertanya-tanya, tetapi tentunya publik tidak boleh berspekulasi dengan narasi-narasi yang tanpa argumentasi yang rasional. Oleh karenanya, satu langkah yang fair, yang objektif adalah menyerahkan kepada tim untuk memproses itu sebagaimana mestinya itu. Baik, Prof. Dari segi kronologi kasus ya,
Menurut kepolisian, Brigadir J yang memulai melakukan baku tembak terhadap Baradae lantaran panik karena istri Irjen Verdi Sambo berteriak begitu ya. Brigadir J juga dikatakan menembakkan 7 kali tembakan kepada Baradae, namun tak ada satupun tembakan yang mengenai Baradae. Apakah ini termasuk masuk akal karena Baradae merupakan bawahan dari Brigadir J begitu ya? Ya, lagi-lagi kita masih belum bisa mendapatkan satu informasi yang valid ya. Kenapa kemudian tembakan tadi itu 7 kali sama sekali tidak ada yang mengena kan gitu. Ya bisa saja mungkin dalam situasi panik, dalam situasi yang tidak tenang, tidak aman gitu, tembakannya meleset atau kemudian dengan faktor ketergesaan ya, faktor yang tidak bisa kemudian terkendali atau kemudian dalam situasi tersudut gitu menyebabkan yang bersangkutan tembakannya tidak akurat dalam arti tidak mencapai sasaran tadi itu. Lagi-lagi kita masih mencoba menebak-nebak kemungkinan yang akan terjadi atau dengan kata lain ya memang rasanya dalam jarak yang dekat tadi itu misalnya sekitar 10 meter 7 kali tidak ada yang mengena, tapi bisa saja terjadi karena kepanikan, ketakutan, ya, keterkejutan, ketidaktenangan, ya, dan sebagainya mungkin terjadi. Itu yang mungkin secara logis kita mencoba memahami tentang fakta atau kemudian tentang informasi tadi itu, Mbak. Ya. Baik. Menurut Institute for Security and Strategic Studies, sesuai aturan Kapolri, personil Polri yang berpangkat tamtama tidak dilengkapi senjata pistol, hanya dilengkapi senjata laras panjang. Itu pun jika dinas lapangan atau saat berjaga ya. Sedangkan Baradae merupakan tamtama berpangkat Bayangkara 2 begitu ya. Mengapa Baradae bisa memegang senjata ini, Prof? Jika melihat dari aturan tersebut. Ya, memang secara aturan ada yang dilanggar kan itu loh. Tapi kemudian disinilah perlunya proses pengungkapan secara terang benderang tentang mengapa itu bisa terjadi. Yang secara aturan tidak boleh memegang tadi senjata api tadi, tetapi kemudian faktanya itu bisa terjadi. Apakah kemudian karena dalam posisi yang bersangkutan mempertahankan diri, melihat lawannya bawa senjata api, yang kemudian dia membawa senjata api juga tadi itu. Ya mungkin ini senjata api kan tidak dipakai di luar, tetapi kan kemudian di rumah, ya mungkin sebagai ajudan, mungkin dibekali itu meskipun secara aturan tadi itu sekali lagi bahwa itu tidak diperbolehkan menurut aturan tadi itu. Namun demikian kita harus melihat tentang fakta yang terjadi, bahwa kenyataan yang bersangkutan memegang itu. Dan mungkin saja ada beberapa situasi yang menyebabkan dia memakai itu, misalnya untuk bela paksa, pembelaan darurat, atau kemudian dalam rangka mempertahankan diri. Inilah kemudian pentingnya yang bersangkutan untuk diperiksa. Apakah memang tindakan-tindakan yang dilakukan itu semata-mata sebagai sebuah bela paksa atau bela darurat tadi itu, dan kemudian apa yang dilakukan itu kemudian menjadi seimbang atau proporsional. Bela paksa itu kan salah satunya adalah adanya unsur proporsionalitas. Kemudian adanya substansialitas, artinya bahwa tidak ada pilihan lain untuk membela diri. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa pembelaan diri pun harus proporsional. Nah kemudian kalau lawan membawa senjata api, terus kemudian di sini juga membawa senjata api, maka menjadi proporsional. Nah persoalan aturan yang melarang tadi itu, lagi-lagi ini kan situasinya darurat, sehingga kemudian menyebabkan yang bersangkutan melakukan itu, Mbak. Oke baik, meskipun situasinya darurat ataupun meski pangkat tertentu boleh memegang senjata, bukankah ada aturan tes psikologi berkala agar penggunaan senjata dapat dikontrol si pemegang? Artinya jika ada penggunaan senjata tidak sesuai, aturan tes psikologi anggota itu terabaikan ya Prof? Ya betul bahwa tidak boleh sembarangan orang membawa senjata api itu, ya baik sipil maupun kemudian sipil kan sebenarnya sangat selektif ya, tidak boleh kan itu loh. Senjata api itu nggak boleh sebetulnya pada dasarnya kan itu. Tetapi semata-mata untuk kepentingan pengamanan itu level-level tertentu misalnya aparat penegak hukum itu diperbolehkan itu ya. Tapi kemudian harus ada pengawasan yang ketat. Tes psikologi tadi betul sehingga kemudian tidak terjadi penyalahgunaan senjata api tadi itu, atau dengan kata lain supaya senjata api itu digunakan secara proporsional, maka pengawasan dilakukan secara intensif, kemudian tes psikologi harus dilakukan secara rutin, sehingga ada perubahan kejiwaan atau tidak, karena berbahaya senjata api tadi itu. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi momentum yang baik ke depan,
aparat penegak hukum agar lebih efektif meningkatkan pengawasannya, agar lebih efektif melakukan tes psikotes pada yang bersangkutan tentang kemampuan dia mengendalikan diri, emosionalitas dia, sehingga ketika memegang tadi itu tidak disalahgunakan itu. Jadi ini momentum yang baik untuk pembelajaran di masa yang akan datang supaya penggunaan senjata api itu betul selektif gitu, Mbak. Prof, kasus ini membawa banyak tanda tanya besar pada publik lantaran banyaknya kejanggalan yang ada, seperti rusaknya seluruh CCTV di kediaman Irjen Verdi Sambo karena dekorder kamera yang rusak. Namun mengapa hal tersebut bisa terjadi di rumah di rumah dinas seorang Kadif Propam begitu ya, Prof? Mengapa begitu longgarnya sistem pengamanan? Ya, yang namanya suatu alat kan ada kemungkinan rusak ya, itu adalah hal yang wajar. Tapi kemudian kan kenapa itu bisa terjadi di rumah Kadif kan misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian perlunya pengungkapan secara terang benderang ya oleh tim kenapa itu bisa terjadi. Tetapi secara alamiah bahwa yang namanya sistem, namanya alat itu berusaha rusak dan kemudian yang namanya manusia siapapun bisa saja lalai, bisa saja kemudian lengah, bisa saja kemudian kilaf dalam konteks mengawasi piranti-piranti di rumahnya dan sebagainya. Tetapi ini kan masih yang namanya asumsi kan itu. Oleh karenanya itu supaya kemudian menjadi jelas semuanya kenapa ini CCTV-nya mati, maka harus ada satu pemeriksaan. Misalnya sejak kapan itu CCTV-nya mati dan kenapa matinya dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kita masih mencoba menebak-nebak bahwa kemungkinan saja yang namanya alat ya bisa rusak. Lalai juga bisa saja terjadi. Tetapi agar semuanya pasti perlu adanya sebuah investigasi yang mendalam, Mbak. Menurut Indonesia Police Watch atau IPW juga mencatat ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Apa saja yang menjadi kejanggalannya? Akan kami lanjutkan perbincangannya ya, Prof, usai jeda berikut ini.